Kita pindah topik ke yang lebih tegang lagi. Boleh. Kang Deddy Mulyadi lebih tegang lagi. Masuk gorong-gorong dan akhirnya yang ya belusukan lah. akhirnya busuk banget ya gitu. Iya sih, ya. Saya tuh berharap nih di sosok KDM ini mungkin insya Allah ya, bisa amanah lah soalnya. Amin. Jadi catchment area Kang, nah, atau daerah resapan air. Makanya dulu itu ada satu-satunya instruksi presiden terhadap kewilayahan di wilayah Pulau Jawa itu cuman kawasan Bopuncur, Bogor, Puncak, Cianjur. Gerakan KDM ini yang agak besar juga kemarin itu ya Eiger. penutupan juga sama iya. ya. Eiger Adventureland kalau nggak salah namanya. Anggap tidak ada media sosial nih. Ketika Pak KDM ini berdiri sekarang ini, media sosial anggap kita nggak pernah ada nih. Yeah. Apakah beliau akan melakukan hal seperti yang ini ada arah menuju ke RI1 nggak sih Kang? Ya bismillah ya kalau saya lihatnya sih. Hah? Ya saya sih bismillah. Makanya ini saya menuangkan air berarti ganti topik lagi. Betul. Bumi datar dan bumi bulat kan. Kayak punya kultur mudik tuh dari dulu sebenarnya ya. Udah dulu. Solusi pemerintah tuh kayaknya gimana ya? Susah sih, mereka pun mungkin mengatur jadwal liburan atau segala macam ya. Kira-kira yang lebih efektif tuh apa sih untuk mencegah pembeludakan di satu waktu tuh? Ya tadi. Kalau kata sih sebenarnya cara ngatur liburannya sih kalau atau gimana? Iya, coba Pak Presiden pernah bilang Prabowo itu. Kalau nggak salah keluarga yang paling Pancasila dari Indonesia Raya sama. Kakek nenek saya non Muslim, Protestan. Oh, iya. Terus bahkan saya nikah itu istri saya adalah mualaf dari Katolik. Sampai sekarang berarti mertua saya masih Katolik, ya kan? Nenek saya punya 9 anak. Ini dari ibu saya nomor 1 sampai yang paling bontot itu sukunya beda-beda. kayaknya. Kakek saya aja itu kan Protestan ya. Ketika meninggal yang ngumumin tuh dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal. Podcast obrolannya orang-orang lokal. Yeay. Udah nggak asing sekarang ya. Barusan ada kecoa dulu. Tadi udah cut udah tag pertama, cuman ada biasalah gangguan teknis gitu. Ada kecoa lewat jadi kita cut dulu. Invasi Cicunguk. Tadi kita sampai mana? Oh, Pak Dani kembali lagi. Pak Dani kembali lagi. Sono aja sih sama Kang Encus ya. Iya. Sama timnya ya. Bulan puasa apaan? Ayo natanya. Puasa, benar. Aduh, Kang. Banyak kejadian, Kang, yang harus dibahas kayaknya. Iya. Buat pengetahuan juga buat teman-teman PBL ya di sana ntar ya. Isi yang rame-rame di awal. Nah, kira-kira apa nih yang rame-rame? Puasa kemarin tuh itu ya bencana ya kali ya. Maksudnya banyak bencana juga tuh. Iya. Apa kita mau ngebahas puasanya dulu nih? Puasanya dulu lah. Puasanya dulu ya. Ini kita kebetulan tagnya lagi pas di bulan Ramadan nih. Minggu kedua ya? 2 minggu kedua ya? Hari ke-14 lah kemungkinan ya. Tuh. Jadi Kang, menurut Akang nih, puasa tuh apa sih? Puasa itu kan kalau bahasa puasanya jawabannya jangan yang harus anti mainstream lah. Jangan yang ngelak kesabaran bukan. gitu. Namun di orang puasa tuh sebenarnya dari bahasa Sanskrit itu. Hah? Rupa wase. Oh, tuh ada lagi. Jadi artinya tidak melakukan. Itu rupa wase. Setahu saya sih. Jadi dulu di Hindu memang ada tidak melakukan. Ada puasa makan, ada dia puasa tidak bepergian, ada puasa yang bahkan tidak melakukan apa-apa, ada tapa geni segala macam lah. Nah kalau di Islam itu kan kita bahasnya saum ya. Saum itu kan artinya menahan. Beda tuh memang. Yang satu tidak melakukan, yang satu menahan. Melakukan tapi menahan lah. Artinya ada jeda waktunya. Bedanya mungkin itu. Terus Ramadan artinya apa? Membakar. Katanya kan. Jadi ada keterkaitannya dari puasa Ramadan tuh maksudnya gimana? Jadi kalau saum Ramadan itu
ya kita menahan diri dari hal yang bisa membakar keimanan kita lah. Wih. Mungkin ya. Ini gue umur berapa nih? 40 tahun puasa baru nemu jawaban kayak gini. ngebakar. Jadi Oh, kan gitu ya? gitu cara mah. Jadi memang cuma 3 ya yang ngebatalin mah. Makan, minum, sama bersetubuh. Setubuh. Ya. Secara fisik ya? Untuk Oh, iya, membatalkan. ya. Tapi yang mengurangi nilainya atau menghilangkan nilainya itu banyak banget. Banyak banget. Ya, ya. Itu yang kadang-kadang ya bener sih. Saya pun termasuk yang masih banyak tidurnya meren ya. Padahal kan harusnya yang jangan begitulah. Yeah. Orangnya masih diajar, tapi intinya dalam setahun 12 bulan ada 1 bulan yang memang Allah siapkan kita tuh yang berharap jadi mukmin untuk mengecas keimanannya. Yeah. Apa cara saumah hanya untuk yang beriman ya? Iya. Gitu, bukan untuk seorang muslim, bukan. Betul. Tapi untuk orang yang mukmin. Gitu. Oh, berarti dalam ya sebenarnya puasa tuh maknanya ya? Dalam banget. Dalam banget ya? Dalam banget. Terus kan puasa kali ini tuh banyak kejadian juga tuh tadi yang terkait bencana alam kayak gitu. Kayak orang tuh mikir, aduh ini bencana alam kok pas Ramadan. Ya. Karena yang berpikir gitu ya. Terus tadi kita ngomongin juga tentang tadi bencana yang ada di puncak, yang kayaknya banjirnya salah satu terbesar ya untuk tahun ini. Iya. Terus beberapa tempat wisata yang akhirnya ditutup oleh keberanian Pak KDM ini. Nanti kita bahas ya. Boleh ya? Boleh. Kita bahas ya. Boleh. Terus banyak lagi ya? Boleh. Tentang apa lagi kan nanti yang bakal kita bahas? Persiapan lebaran meren ya. Lebaran, oke, siap. Itu kan, karena kan lebaran sekarang juga kayaknya kalau nggak salah cuti bersamanya banyak. Artinya kan juga liburnya panjang. Iya. Nah itu ya mungkin juga anak sekolah juga liburnya juga lumayan ya? Lumayan. Sekolah sama kuliahan juga kan lumayan nih. Kalau yang tahun sebelumnya kurang malah mereka biasanya agak mepet. Yang kuliahan mah lumayan ada panjang sih. Kang boleh nanya nggak? Ini sebenarnya kebijakan ini yang menentukan tuh langsung dari presiden atau ada lembaga tertentu yang lebih mewenangkan untuk urusan libur atau di dinas pendidikannya atau gimana sih? Cuti bersama sih sebenarnya kan ya itu kan lintas kementerian tapi tetap presiden ya. Presiden ya. Oh. Kalau lihat dari sidang-sidang baik di paripurna di DPR maupun di sidang kabinet pasti presiden sih menentukan itu mah. Iya. Mana masuk cuti bersama mana tidak gitunya. Iya. Karena memang kan pasti impactnya kemana-mana. Orang di jalan pasti bakal macet misalnya ya. Itu kan juga harus dipikirin. Pasti lintas kementerian sih itu mah. Iya. Nggak mungkin cuma satu kementerian misalnya Kemendikbud itu mual. Tapi setuju Kang dengan libur sekolah yang agak panjang? Setuju sih. Setuju Karena sebenarnya nilai-nilai ya gini ya. Maksudnya Idul Fitri itu dimaknainya sih buat kita yang Muslim pasti menjadi sesuatu yang sangat dirindukan harusnya, ya kan? Iya, karena kembali ke fitrah, terus juga memang tradisi mudik kan cuma ada di Indonesia nih, dan itu memang fakta yang roots kita akar kita tuh mau sejauh apapun melanglang buana, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Iya betul. Ya maksudnya sebelumnya juga waktu kepemimpinan almarhum Presiden Gus Dur ya, sempat 1 bulan kan waktu itu, full tanpa ada kegiatan sekolah. Betul. Itu kalau menurut pribadi sih saya setuju kan? Cuman ya ada pengganti pendidikan ini setidaknya mereka diperdalam dari sisi agama. Sanat misalnya gitu kan? Kayak gitu. Setuju. Jadi memang kalau saya nangkap semangatnya sama kayak waktu pas zaman almarhum Gus Dur ya. Jadi bagaimana maknanya dari mulai Ramadan sampai ke Lebaran ini ya dicas lah keimanannya atau pengetahuan tentang keagamaannya. Setuju nggak Kang? Kalau misalnya ternyata Indonesia ini menyikapi Ramadan ini ada salah satu negara yang beda sama negara lain. Istilahnya kita contohnya misalnya Arab Saudi nih misalnya. Ternyata Arab Saudi itu malah lebih menspesialkan bulan Idul Adha dibanding bulan Ramadan. Tapi kita malah mungkin bisa dibilang kulturnya tuh malah sebaliknya ya. Itu gimana tuh Kang? Iya, jadi sebenarnya kan kalau saya ngelihatnya memang
Kalau kita bicara ke konteks sana, berarti kita bicara konteks mazhab ya, Mazhab. Oh iya iya. ya kan? Oke. Dan di kita tuh di Indonesia kebanyakan kan Syafi'i, Hmm. ya. Asia Tenggara ya. Ya, jadi memang kalau Syafi'i itu, ya memang tetap terbaik itu Ramadan lah. Oh gitu. Kalau di Syafi'i ya, maksudnya bulan terbaik itu yang karena hanya ada di Ramadan yang namanya Lailatul Qadar. Iya, Ya iya, tidak pernah ada di bulan lainnya. Sorry Raut, maksudnya mungkin ketika dalam perayaan hari H-nya mungkin ya lebih maksudnya itu tadi segitu arahnya maksudnya Iya, perayaan karena hari kesana. rayanya ketika Sekarang si Ramadan sama Idul Fitri kan pasti berkaitan. Ya kan kalau di Idul Adha nggak mungkin berkaitan dengan Ramadan. Iya. Pasti kan Ramadan ke Idul Fitri. Idul Fitri kan menjadi apa? Menjadi puncaknya ya. Puncak si celebrating Ramadannya nih. Finalnya atau klimaksnya di Fitri, Idul Fitri. Nah, mungkin bedanya kita apa ya? Ada tradisi-tradisi lokal yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Tapi secara esensinya sama. Contoh dari zaman Rasul juga kan hanya Idul Fitri yang tidak boleh ada yang sedih. Beda dengan Idul Adha. Jadi Ya. kenapa zakat terbaik itu menjelang Idul Fitri? Ya kan? Karena kita harus memastikan bahwa tidak ada satupun muslim yang bersedih sebelum menunaikan sholat Id. Beda dengan Idul Adha. Dari kita mau menghadapi sholat Idnya saja sudah beda. Ya, yang Idul Fitri misalnya justru harus makan sebelum berangkat. Sunnahnya kan begitu. Kalau Idul Adha kan malah jangan makan sebelum sholat Id. Iya. Nah ini kan dari zaman Rasulnya saja itu bukannya dipisah-pisahkan atau dibeda-bedakan, tidak. Tapi memang Idul Fitri ini menjadi yang paling spesial karena tadi ada Ramadan. Bulan yang cuma satu-satunya punya Lailatul Qadar. Dari semua keajaiban itu yang paling tinggi Lailatul Qadar lah. Iya. Ya kan ketika dia lebih daripada 1000 bulan, umur manusia berapa sih? Iya. Gitu. Ketika dia bisa dapat anugerah di Lailatul Qadar berarti setara nih yang namanya umatnya Muhammad SAW dengan umat Nabi sebelumnya. Oh Gitu. iya. Terus kan masih tentang puasa ya. Ini kita Tantangannya kali ya. Iya, Tantangan. kita sangkut pautin ke ini loh. Saya juga kan ada pengalaman nih. Saya bingung nih kan kita tadi udah bahas ya masalah hablum minallah, hablum minas dengan hablum alam lah, dengan alam. Ini kan ketika kayaknya di zaman sekarang tuh orang-orang kayak cuek aja udah adabnya mungkin ya kurang adabnya ya. Mungkin jadi waktu itu pun saya ngelihat ada satu pekerjaan galian gitu ya. Iya. Mereka tuh kayak saya sih paham dengan keadaan mereka ya, dengan kemampuan mereka. Capek mungkin. Capek saya paham, sangat paham. Ya. Saya bisa, bahkan saya mungkin kalau di situ pun saya mungkin gak kuat. Mau pisah menurut ya. Tapi kan ulah gitu-gitu oke ya masa sih oke. makan harus sampai ngelihat ke jalan gitu, enggak balikin badan atau menghargai ya. Itu kan ngelihat itu fenomena yang sekarang tuh kayak gimana orang-orangnya tentang Ramadan. Setuju. Maksudnya dan itu ya Rasul juga sudah pernah menyampaikan ya. Nubuatnya Rasul ketika Rasul masih hidup pun sudah menyampaikan, makin kesini kan kita makin berkurang adab sampai nanti muncul zaman keemasan. Ini kan lagi fasenya kegelapan kita sekarang kalau boleh dibilang, di mana muslim itu banyak tapi seperti buih di lautan. Adab itu makin berkurang, padahal yang namanya ilmu dengan adab lebih tinggi adab. Ya kan? Kan kalau kita bicara secara umum lah, ada yang namanya ketauhidan, baru adab, baru nama ilmu. Kenapa adab lebih tinggi daripada ilmu? Karena tetap tanpa adab, ilmu itu akan jadi senjata yang salah. Iya. Gitu. Makanya kalau saya ngeliatnya sih gini, ini kan bicara masalah sosiologi manusia lah. Ketika memang ini di luar apa ya, skenario ilahiyah yang Allah selalu menyebut dirinya adalah pencipta makar paling hebat. Di luar itu konteksnya memang ada pergeseran budaya makin kesini tuh. Pertama orang makin tidak malu ya. Sangat sedikit sangat sedikit ini kita masalahnya di sini. Ketemu orang yang pemalu ya. Iya. Orang tuh makin berani mengaktualisasi, makanya ada penyakit yang aneh-aneh nih secara psikologis. Ada NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ketika dia harus narsis banget lah. Ya lihat sekarang apapun itu bentuknya di sosial media harus ditampilkan. Ada bahasa pansos segala macam. Jadi memang adabnya udah berkurang. Dulu tuh yang orang yang paling baik adalah orang yang paling malu gitu. Sekarang kebalikannya.
orang paling malu itu orang paling kampungan seolah-olah. Orang yang paling termarginalkan. Jadi memang sudah ada pergeseran adab, Kang. Nah, gimana kita nyikapinnya? Ya selama memang kita tahu bahwa itu adab yang salah, ya sampaikan ya. Iya. Karena kan orang tuh banyak kan menegur ya? Iya, menegur, ya? betul. Harusnya ada kewajiban kita untuk menegur ya? Ada bahasa amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf ini hampir semua orang bisa melakukan kebaikan, melakukan kebajikan. Yang nggak semua orang bisa nahi munkar. Paling berat ya? Mencegah kemungkaran kan? Iya. Mencegah yang tidak baik lah. Karena perlu effort tuh. Iya, pasti ada friksi, iya. gitu-gitu lah. Iya. Tapi ya bukan berarti harus dibiarin. Tegang ya? Minum harus dulu berarti. Kita ganti Topik aja. Udah cukup ya bahas peragamaannya. Ada Siap. soalnya ya. Benar bisa. Kita pindah topik ke yang lebih tegang lagi. Boleh. Kang Deddy Mulyadi lebih tegang lagi nih. Kang, saya sih jujur ya sebagai pribadi saya ngelihat Kang Deddy ini salut sih. Banyak orangnya juga yang menyikapi bahwa pro kontra. Iya, ini mah settingan, ini mah ntar juga orang mah biasa di bawah mah gitu, ntar juga udah ya segala macam lah. Tapi terlewat dari itu saya sih ngelihatnya ya mungkin sih menurut kacamata point of seorang view saya aja ya, maksudnya yang kayak dia sebenarnya udah ada belum ya kayak dulu ya, yang sosok yang tegas gitu. Sebenarnya sih pasti di tiap bedanya zaman ada. Karena ada media sosial aja apa gimana ya? Enggak juga. Enggak juga ya. Nah, media sosial maksudnya gini ya, kayak kita justru dengan media sosial tuh kita bisa lihat jejak digital. Ini orang konsisten apa enggak? Ya kan? Iya. Nah, justru kenapa seorang KDM ini akhirnya punya impact yang luar biasa karena dia termasuk konsisten dari dulunya masalah menyuarakan kebenaran. Walaupun harus berfriksi dan akhirnya mungkin berhadapan dengan banyak pihak yang juga serem-serem ya. Iya. Tapi ya itu justru kan kita itu melihat orang itu dari track record, Kang. Bagaimana konsistensinya, ucapan sama kelakuannya sama apa enggak. Iya. KDM termasuk yang sama kalau dibilang A ya A gitu kan. Dan ya saya juga termasuk yang sangat-sangat saat ini sangat-sangat mengagumi lah. Iya. Gitu. Karena dia memang paham esensinya, paham yang ya maaf ya yang banyak yang pencitraan tapi nggak paham esensi akhirnya cuma jadi pencitraan. Nah ini pencitraan nih Kang, ini kan kita kayaknya sosok pencitraan ini udah capek kayaknya. Orang mungkin ada yang tadi beranggapan bahwa ini mah ntar juga begini, ini mah ntar juga begini. Karena mereka mungkin berpendapat kayak gitu mungkin ya, pernah lihat ya begitu, reputasi yang sebelumnya mungkin kayak ya gitulah, kita tahu yang masuk gorong-gorongan akhirnya yang belusukan lah. Akhirnya busuk banget ya gitu. Ya sih, ya. Saya tuh berharap nih di sosok KDM ini mungkin insya Allah ya bisa amanah lah soalnya. Amin. Jadi ketika dia ini kita lagi ngebahas yang lagi hits diomongin sekarang nih ya, salah satunya adalah Bapak KDM ini. Iya. Yang waktu dekat ini kemarin tuh penggusuran itu ya Hibis tempat wisata yang di puncak itu ya. Iya, di apa sih namanya Gunung Mas ya. Ya. Setahu Kang itu gimana sih? Itu perizinan katanya harusnya berapa hektar yang melampaui batas tuh gimana Kang? Sebenarnya sih kalau ya itu benar sih, dalam artian apa yang beliau lakukan sudah sangat-sangat benar dan itu pun diamini oleh banyak pihak ya termasuk Walhi. Walhi juga menyoroti itu dan bersyukurlah ada langkah strategis dari Pak Gubernur. Dan dia nggak pernah sendirian, dia bawa tuh Menko segala macam supaya memang itu menjadi justifikasi yang terkonfirmasi bahwa memang betul ini sudah merusak lingkungan, gitu kan. Jadi bukan masalah like or dislike, bukan masalah ada kepentingan apapun. Ini masalah penyebab terjadinya kerusakan lingkungan yang dampaknya sampai ke Jakarta pun luar biasa. Nah, dampak banjir nih. Andaikan tidak ada dampak banjir sebesar itu, Kang, ini kemungkinan penutupan tuh akan pasti terjadi nggak sih? Ini kan dari kita nggak usah dulu bahas ke banjirnya dulu nih. Kita kan ke si perizinan dulu nih.
ke si Ibis ini katanya melebihi dari ketentuan izin yang diberikan. izin yang diberikan segala macam. Ini anggap kita nggak ada bencana dulu nih. Ya, ya. Ada kebetulan emang ada bencana, jadi akhirnya bisa ada Anggaplah kalau nggak ada bencana, apakah mungkin terjadi hal yang sama? Nah kan, gitu. Jadi kalau menurut saya tergantung juga si gubernurnya ya. Oh gitu ya. Kalau mungkin gubernur bukan KDM, mungkin ya akan terjadi hal yang berbeda. Artinya tetap beroperasional. Apalagi Jaswita ini adalah BUMD provinsi kan. Jaswita itu yang tender developernya sih pemegang hak konsesinya dengan gitu. PTPN. Oh. Jadi si tanahnya itu punya PTPN, Kang. Iya. Nah, yang punya hak KSO kerjasama operasinya itu PT Jaswita, itu BUMD Jawa Barat. Nih si PT Jaswita ini masih punya lagi tuh banyak investor-investor yang naruh uang untuk bikin wahana rekreasi di tempat itu. Nah, intinya sebagai si penanggung jawabnya lah Jaswita. Yang selalu KDM bilang 40 miliar, ya kan? Dan itu bakal diganti pakai APBD provinsi. Itu keren sih buat saya. Ya, kenapa? Ya gini, nggak cuma masalah untung ruginya satu BUMD ataupun pemerintah provinsi Jawa Barat, tapi bagaimana lingkungan di wilayah Jawa Barat ini benar-benar lestari. Karena kalau lingkungannya sudah terganggu, yang pasti akan merasakan dampaknya juga warga Jawa Barat sendiri kan. Khususnya Iya, dari mulai Puncak sampai ke Jakarta kan, maksudnya aliran air itu kan. Iya. Kan kita tahu di banjirnya nggak cuma sampai di wilayah Puncak doang atau di Jakarta doang. Warga Bogor yang dari kota sama kabupaten Bogornya aja udah kena semua juga. Kalau dari ngelihat dari struktur tanah apa namanya? Aliran sungai. Struktur bukit yang itu kan kemarin dilihat tuh dari drone tuh. Emang sih kayaknya emang pas banget turun ya ketika air dari atasnya nggak ada penyerapan, jadi emang langsung. Betul. Ya memang sih kelihatan banget ya pengaruhnya gede banget ya. Yang kita pernah ngobrolin tentang air dulu ya, tentang penguburan yang kata si Akang yang dampaknya akan terjadi seperti ini. Betul. Masih relate lah dengan yang kemarin kita bahas. Karena kan makanya saya sengaja panggil lagi Danis. Karena kalau di Puncak itu namanya catchment area, Kang. Nah, atau daerah resapan air. Makanya dulu itu ada satu-satunya instruksi presiden terhadap wilayah di wilayah Pulau Jawa itu cuman kawasan Bopuncur, Bogor, Puncak, Cianjur. Itu zaman Pak Harto tuh udah ada impresnya, nggak bisa sembarangan ngebangun. Itu catchment area untuk sampai ke wilayah hilir Jakarta segala macam, Bekasi. Kalau catchment area-nya udah rusak, ya pasti yang hancurnya hilir. Itu udah zaman Pak Harto udah bahkan dipikirkan. Nah, ketika terjadi yang seperti sekarang, kalau orang awam pasti nanya, lu salah sah? Ya kalau bicara masalah salah, ya kalau harus ditunjuk orangnya berarti kan pemberi izinnya ya. Iya. Gitu kan udah ada impresnya sebenarnya juga nggak bisa sembarangan. Gitu. Ini salah satu pergerakan KDM ini yang agak besar juga kemarin itu ya penutupan juga sama ya. Eiger Adventureland kalau nggak salah namanya. Itu lebih besar, Bang. Gede banget. Setahu saya sih. Dia daerah mana kan? Aduh, apa namanya ya? Apa sih? Dia masih di wilayah Cisarua. Oh, masih di Cisarua. Cisarua kecamatannya mah. Jadi itu kalau nggak salah 58.000 hektar kalau saya nggak salah ya. Luas arealnya karena kan sampai di kaki Gunung Salak, kaki Gunung Gede Pangrango dong. Itu tuh. Dan yang luar biasanya kemarin kalau nggak salah kalau jadi diresmikan oleh beliau itu punya jembatan gantung terpanjang di Asia. Kalau saya nggak salah, Bang. Jembatan gantung yang terpanjang sementara kita di Sukabumi itu yang di itu bukan ya? Yang di situ gunung itu bukan? Iya. Saya ke situ udah. Itu mah yang di kitanya ya. Iya. Nah, kalau ini Asia berarti panjang banget dan dia konsepnya bener sih, maksudnya konsepnya itu kan dia ekoturisme ya. Jadi ekoturisme itu kan turistis ekologi atau lingkungan. Cuman mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Itu yang bikin KDM nangis. Oh, itu jadi alasan dasar untuk menutup Eiger tuh jadi apa tuh yang? Sepertinya sih kalau saya nggak salah informasi itu akan dilakukan pengkajian ulang karena kan memang dia bukan beda dengan Hibis. Kalau Hibis itu kan dampak dibangun pertama sama-sama catchment area betul. Cuma bedanya Hibis itu
dibangun apa ya namanya, bangunan fisik yang itu mengurangi lahan terbuka. Ya, jadi air itu run off, nggak ada nyerap ke tanah. Kalau si Eiger ini, setahu saya dia masih mempertahankan konsep lahan terbuka hijaunya gitu-gitu. Cuman ada beberapa titik yang tidak sesuai kaidah lah mungkin. Oh gitu. Itu Ini yang beda. ada proses pengkajian ya, masih belum ada Ya. keputusan final ya? Iya, kan kemarin hanya tidak jadi diresmikan saja. Tapi kalau Hibis sudah ditutup kan. Oh iya, udah Kalau dibongkar, Hibis udah bongkar. udah dibongkar dan ditutup juga. Sementara yang Eiger ini kalau saya nggak salah ngikutin pemberitaannya, dia cuma menunda pembukaannya. Karena memang konsepnya ekoturisme udah benar. Beda dengan Hibis lah. Hibis bukan ekoturisme. Hibis itu memang wahana. After pembongkaran nih, Ibis, Heeh. kira-kira akan difungsikan lagi si penyerapan tanahnya itu akan Iya, kan tadi udah bilang. akan dibuka. Jadi nanti Jaswita bertanggung jawab terhadap penanaman pohon. Oh iya iya iya, Iya kemarin kan? dari Jadi memang ke sana arahnya. Kalau untuk yang Hibis. Nah kalau Eiger kan memang nggak ada yang ditebang-tebang. iya iya. Cuman kayaknya ada beberapa lokasi atau spot yang tidak sesuai dengan kaidah aja. Ada konflik pro kontra Kang. Pasti Ya, lah. masyarakat ya. Pasti itu. Kemarin juga ada lihat video-video yang di TikTok gitu yang selebaran yang ada sedikit adu argumen masyarakat sekitar dengan para pekerja di situ yang ya intinya mereka untuk survive lah, ngerti lah Iya. urusan perut. Cuman kan di sini kita bisa nilai ya bahwa ternyata lapangan kerja yang Iya. ya bisa sesensitif ini gitu ketika Pasti sih. akhirnya gimana Kang? Iya sebenarnya memang kalau saya melihatnya sebagai kebetulan saya pernah ya di podcast sebelumnya saya pernah sampaikan yang saya di Bali ya. Oh iya. Itu kan ekoturisme. Jadi sebenarnya kalau ekoturisme itu salah satu jawaban terhadap bagaimana mengcombine antara kebutuhan pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Cuman mungkin ya tadi si AMDAL-nya ataupun planning jangka panjangnya ada yang belum sesuai. Sebenarnya kalau itu bisa diterapkan, justru penduduk sekitar lokal itu bisa jadi pekerja, ya kan? Ekoturisme yang benar itu justru melibatkan apa yang sudah ada sebagai enrichment, sebagai modal bahwa daerah ini kaya dengan kultur budayanya. Contoh Baduy, Aduh. ya Sabah Baduy. Apakah rumah-rumah di Baduy itu dirubah kan tidak? Tetap dilestarikan mau Baduy luar ataupun Baduy dalamnya. Nah terus orang-orang di Baduy luar aja lah paling gampang. Apakah mereka tiba-tiba harus gimana kan tidak ya? Nah itulah ekoturisme sebenarnya. Jadi mendatangkan turis iya, tapi harus menghapus kultur yang ada atau the local wisdomnya gitu. Itu kan menjadi peluang pendapatan ataupun juga pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, tapi bagaimana mengharmonisasi ini kadang-kadang ya tantangannya besar. Iya. Jadi itu kita apa Parung Panjang tuh apa tadi? Oh, Parung Panjang mah sekarang Pak KDM ini kan yang pertama akan lakukan itu adalah sesuai dengan informasi dari Pak Kapolres Pak Rio. Jadi membenahi jalan tambang. Jalan tambang. Maksudnya gimana tuh? Karena kan truk-truk tambang yang dari Banten nih, dari Tangerang gitu kan masuk ke Parung Panjang dan itu kan menimbulkan korban jiwa yang ratusan per tahunnya. Pengennya kan nanti dipisah, mana yang jalan tambang, mana yang jalan korban buat jiwa tuh kecelakaan. iya, Oh iya. kelindes lah yang apa masuk ke lubang lah segala macam lah ya. Jadi nanti kan rencananya Pak Gubernur pengennya dipisah. Nanti juga akan ada jalan tol khusus buat tambang. Ya, harusnya. Tapi kan sekarang Pak Gubernur akan lakukan sesuai di banyak media, beliau ingin memperbaiki dulu kondisi jalan Parung Panjang. Dengan jalan yang hancur parah itu mempertinggi tingkat kematian. Sana mah. Jadi benar-benar lawannya Transformer. Iya iya. Serem ya. Iya iya. Gitu. Tontonan ya. Itu apa batu Ya, batu galian sih rata-rata ya. Oh, iya, iya. Batu, tanah. Tapi banyak batu kan. banyak kejadian kecelakaan ini. Oh, banyak banget. Banyak banget. Ya karena memang kan salah satu apa ya penyumbang ataupun sumber
yang memberikan kontribusi galiase di daerah-daerah pembangunan dari wilayah perpanjang. Solusi dari si Akang kira-kira apa? Wah, kalau saya sih nggak ngeliatnya sih Pak KDM udah bener lah, artinya yang pertama dilakukan memperbaiki jalan dulu yang ada sambil membangun jalan tol. Yang keduanya kan Pak KDM juga sudah koordinasi dengan Gubernur Banten langsung, dan antar kepala daerah juga sudah ketemu untuk memperlakukan jam yang sama nih. Jalan tol tuh berarti dikhususkan untuk si kendaraan-kendaraan besar itu. Iya. Jadi mobil pribadi gitu nggak boleh, nggak apa gimana? Ya, jadi itu memang prioritasnya adalah truk tambang. Jadi kalau misalnya memang searah ya tapi bukan menjadi si prioritas ya, si mobil pribadi ya, tetap prioritasnya adalah si truk tambang. Oh, itu kan si kendaraan besar itu hanya dari satu titik ke satu titik kan pengambilan. Iya, cuman sebenarnya itu dari lintasan, dia bukan cuman, jadi nggak cuma semuanya di perempatan, yang kebanyakan dari Banten kan, dari Tangerang, dari mana-mana gitu. Nah ini yang kemarin itu jamnya aja beda, misalnya jam operasinya di Tangerang dengan operasi di Kabupaten Bogor beda. Di kita disuruhnya harusnya di stop atau diberhentikan, di Tangerang memang suruh masuk jam segitu. Ini kan konflik kepentingan dua daerah nih. Akhirnya Pak KDM sudah bisa bertabayun mungkin ya. Intinya kan udah setuju ya dengan langkah-langkah udah keren sih, itu keren KDM. banget. Dia konkret lah buat saya, nggak ngelebar kemana-mana, fokus ke masalahnya. Iya. Yang keren. Ini ada asumsi, maksudnya ada arah menuju ke RI1 nggak sih kayaknya? Ya bismillah ya kalau saya ngeliatnya sih. Hah? Ya saya sih bismillah. Maksudnya dalam artian ini orang Sunda pertama nih kalau misalnya dia Sunda apa Jawa? Sunda dia. Dan ya terlepas dari masalah kesukuannya, tapi dia bisa membuktikan dirinya sesuai kata-kata Pak Presiden lah. Artinya Inggarso Tulodo itu betul sebagai pemimpin di depan, dia gerak duluan, ya kan? Kita bisa lihat lah. Ya sekarang lagi rame ini kan membanding-bandingkan Gubernur DKI dengan Gubernur Jawa Barat misalnya nih. Gubernur Jawa Barat ya tanpa malu, tanpa gengsi, apalagi geli gitu kan. Tanpa geli dia turun langsung bersihin sampah. Di yang banjir videonya tuh. Itu. Sementara yang gubernur tetangga kita naik helikopter ya, wakilnya pun naik perahu gitu kan. Nah ini sebenarnya sih kalau menurut saya Pak Dedi ini bisa menerapkan ataupun sefrekuensi dengan Pak Presiden. Ya jadi pemimpin turun duluan. The power of media sosial nih Kang, gimana Kang? Maksudnya anggap beginilah, anggap tidak ada media sosial nih. Ketika Pak KDM ini berdiri sekarang ini, media sosial anggap kita nggak pernah ada nih. Apakah beliau akan melakukan hal seperti yang ini kan, maksudnya ketika dia berkegiatan apapun itu, sidak segala macam lah, kan di belakangnya sudah ada kamera nih. Kalau saya sih ngomongnya jor-joran aja maksudnya. Kalau misalnya tidak ada itu, ada itikat ini nggak bisa menilai nggak Kang dan ini. Kalau tadi saya kembali lagi ke masalah jejak digital ya. Jejak digital itu kan tidak cuma semata-mata ketika dia punya channel sendiri ya buat mempromosikan apa yang dia lakukan ataupun menginformasikan apa yang dia lakukan. Jauh sebelumnya pun dia memang udah begitu. Oh gitu. Iya, itu bahkan bisa, sebelum media sosial. Iya, sebelum dia punya channel YouTube atau apapun itu, dia memang udah begitu orangnya. Artinya memang track recordnya udah. Iya, dia dianggap vokal, dia dianggap nyeleneh, gitu kan. Ya, itu sih buat saya membuktikan bahwa tanpa media sosial seperti sekarang pun dia akan melakukan hal yang sama. Kita bisa bilang kayak gitu. Jadi bukan karena media sosial dia punya pencitraan, bukan. Media sosial sekarang itu mengukuhkan, mempertegas apa yang menjadi karakter dia. Bisa ngelihat nggak Kang, apa penilaian orang-orang yang kontra terhadap dia? Salah satunya apa tuh? Pasti yang pertama kontra adalah punya kepentingan nih, pengusaha. Pengusaha. Kayak misalnya yang di yang merasa terganggu Subang, ya kan? Yang paling ramai pertama kan Subang nih. Sampai di konfrontir langsung antara KDM dengan para supir tambang. Siapa di belakangnya? Kan pengusaha. Ya, pasti itulah yang pertama. Ini kayak sekarang nih, Hibis ya pengusaha. Rata-rata pengusaha gitu. Apakah dia dimulai itu atau pengusaha? Tidak lah. Dia juga paham tanpa usaha gimana daerah bisa maju. Cuman kebanyakan usahanya itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
ya kalau udah nabrak aturan pasti akan ada yang dikorbankan. Gitu aja. Terus salah satu keputusan kebijakan dia ya mungkin ya, yang saya salut itu yang tentang di pendidikan, di ranah pendidikan. Jadi sekarang sudah guru itu tugasnya mengajar, terus tidak ada biaya apa study tour kayak gitu dihapuskan. Nah, sebelumnya. tapi ini sekarang juga udah digalangkan belum? Udah. Iya, tapi juga makanya selalu kita kan gini ya, hukum kalau saya kebetulan orang sains lah, di hukum fisika itu ada namanya hukum aksi akan mendapatkan reaksi, itu pasti ya. Iya. Pernah dengar sih. Ya kan? Itu ingetin ada. lagi. Nah, ketika KDM membuat satu keputusan atau kebijakan strategis bahwa sekolah di Jawa Barat nggak boleh studi tour ke Jawa Tengah, akhirnya kan diboikot nih. Diboikot sama, kalau saya nggak salah, semacam paguyuban lah, saya lupa namanya, tapi intinya semacam paguyuban tour and travel di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu mereka nggak ada yang mau ke Jawa Barat. Oh. Karena dianggap Jawa Barat udah boleh duluan nih, nggak bolehin siswa-siswa untuk dharma wisata atau apapun namanya lah ke wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini bisa dibilang fair nggak sih ya kayaknya? Ya kembali lagi, kalau menurut saya gini, ngeliatnya harus utuh. Konteksnya KDM sebenarnya kan bukan KDM-nya, ini kan sudah ada pergubnya. Jauh sebelum jadi gubernur, itu udah ada pergubnya yang memang melarang adanya studi kegiatan di sekolah, studi tour atau apapun namanya yang menggunakan jalur darat, yang dianggap banyak nih di surat edaran gubernurnya, SE itu surat edaran gubernur itu ada mulai biaya yang dianggap seperti pungli ya, yang menyusahkan mungkin beberapa orang tua, atau yang keduanya yang kemarin selalu terjadi adalah terjadinya kecelakaan. Iya. Ini kan yang paling kenceng nih masalah kecelakaan ini, dan memang waktu yang terakhir itu yang dari Depok kalau nggak salah itu yang memang sampai banyak sekali tuh yang meninggal. Nah ini yang membuat akhirnya PJ Gubernur mengeluarkan SE. Ya secara bisnis nggak fair. Nggak fair. Karena ya yang rugi pasti adalah pelaku usaha wisata di Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi bisa dibilang lingkupnya kecil sih Kang. Maksudnya ini kan masih dalam konteksnya pendidikan. Untuk pariwisata kan masyarakat luas lebih besar ya, harusnya kan lebih berpotensi untuk, misalnya kan tidak ada batasan. Jadi mereka mau ke Jawa Tengah, mau ke Bali segala macam kan itu masyarakat luas. Ini kan hanya konteks pendidikan. Bisa dibilang seberapa persen sih nggak hal kecil, maksudnya nggak terlalu pengaruh besar. Tapi kan hal positifnya juga ketika membatasi tidak boleh lintas daerah atau segala macam, itu pun akan membangunkan di circle si Jawa Baratnya, tempat pariwisata ini lebih ramai gitu. Betul. Cuma kan sekarang gini lah ibaratnya, kita konteksnya kembali lagi, kalau konteksnya tadi sebagai pemangku kebijakan di wilayah provinsi, sah-sah saja PJ Gubernur mengeluarkan SE itu menjaga keselamatan warganya. Tapi kalau kita konteks secara nasional, ya itu nggak fair. Dalam artian bukan masalah nggak bolehnya, benahin yang jadi masalah utamanya. Masalah, iya kan, maksudnya ketika kemarin terjadi banyak kecelakaan itu kan karena memang rata-rata bus-busnya yang menjadi perusahaan itu lebih tidak layak jalan, ya kayak gitu-gitu kan. Jadi bukan ke masalah nggak boleh keluar kotanya sih kalau saya ya. Itu kalau kita lihat kacamata nasional nggak fair. Nah, apakah saya nyalakan Kang Didi? Tidak, pertama itu bukan produknya dia. Itu produk PJ. Nah, tapi dia meneruskan itu kenapa? Karena saat ini buat dia masih relate. Kalau saat ini itu dicabut misalnya, sementara kondisi juga baru terjadi beberapa waktu yang lalu, belum terlalu lama. Ini gimana gitu? Tapi saya yakin lah KDM cukup bijak, ke depannya juga pasti ada formula baru yang bagaimana tidak seolah-olah chauvinisme, kita mementingkan provinsi kita sendiri. Win-win solusinya masih ada? Pasti ada lah, saya yakin. Cuma kalau sekarang yang dianggap terbaik mungkin itu ya saat ini gitu. Tapi sudah terrealisasikan belum sih? Udah kan, terakhir Depok itu yang sampai dicopot kepala sekolahnya kan. Jadi sekarang udah nggak ada nih ya studi tour? Nggak ada. Terus
pemungutan biaya-biaya lain Nggak ada. kayak udah nggak ada. Nah, apa yang lagi rame juga kan Bro itu meningkatin masalah PIP kan, Iya, makanya kan tadi guru hanya fokusnya untuk ngajar misalnya gitu. Karena juga ya kita harus akuin lah masih banyak yang harus dibenahin, terutama di oknum-oknum yang memang masih aja menyusahkan masyarakat. PIP itu kan haknya si penerima PIP, ya faktanya kan juga banyak yang memang terselewengkan. Nah ini yang saya pikir tidak mungkin lah, tidak ada masalah sih. Tapi memang bagaimana kita punya khususan dulu bahwa ini mau diberesin, Iya, iya, iya. gitu kan. Pergerakan KDM itu apa lagi yang akan tahu yang Kalau besar lah gitu pengaruhnya. kalau saya ngelihatnya sih bagaimana dia pengen membangun Jawa Barat ini menjadi betul-betul Gemari Pahlawan Jinawi gitu kan, Ngacik Nubi Harinya dan segala apa ya namanya semboyan-semboyan Pakuan Pajajaran pada masanya, di mana memang Jawa Barat ini menjadi wilayah yang Gemari Makertara Harja gitu-gitulah. Nah ini kan contoh nih, dia punya tim ahli, itu orang-orang hebat semua. Nah supaya memang selaras dengan instruksi presiden bahwa ada efisiensi, itu nggak ada yang dibayar kan. Contoh mantan Menteri Kelautan Bu Susi. Bu Susi itu menjadi tim ahlinya Pak Gubernur di bidang kemaritiman, dan tapi dia nggak dibayar, nggak dapat honor sama sekali. Nah ini kan keren ya, buat saya inovasi lah. Bagaimana orang-orang terbaik di Jawa Barat pun bisa membangun provinsinya. Bukan berarti kita komunisme, enggak sih buat saya. Ini memang harus diakuin, kita maksudnya harus kolaboratif lah. Nah Pak Deddy ini bisa menempatkan orang-orang yang memang kompeten di bawah dia atau bersama dengan dia, tapi tetap juga bisa efisien, kan keren. Oke Kang, bentar kita cek dulu. Boleh. Tidak ada kru di sini saudara-saudara. Iya betul ternyata. Oke, sip, lanjut. Ya harusnya jadi kru dadakan dia ya sebenarnya. Hah? Jadi kru dadakan harusnya bisa. Iya harusnya. Tahu. Siap setengah jam. Siap. Ini bisa diikat ini. Siap. Kang, kalau udah nuangin air gini kayak ganti topik. Harus ganti topik. Agak berat lagi nih. Topik. Kang setuju nggak artis jadi duduk di DPR gitu? Oh iya, buat sih nggak ada masalah sih. Yang sekarang saya nggak setujunya bukan masalah artisnya sih ya, tapi mohon maaf, niatnya apa dulu. Ya. Buat saya banyak artis-artis setelah jadi politisi bagus. Tidak semuanya artis juga. Kita bicara fair lagi ntar nih. Iya boleh. Gimana nih Kang? Nih. Ini menurut saya nih ya. Ketika saya mengambil jenjang pendidikan politik untuk mencapai satu titik, misalnya untuk menjadi salah satu mungkin daerah lah, anggota dewan lah, dan itu ada jutaan seorang seperti saya. Timka kucuk-kucuk ada satu orang yang hanya punya popularitas terus kepilih. Yeah. Itu gimana Kang? Pertama itu sunatullah ya. Iya sih. Itu takdir itu. Iya. Nggak ada yang bisa ngelawan itu. Tapi yang keduanya buat saya nggak ada yang salah sih dengan itu. Iya sih, saya setuju tidak ada yang salah. Cuman kita ngelihatnya tuh nggak di sini, nggak salah atau benarnya sih sebenarnya. Ketika ngelihat tadi yang ada satu tanda kutip ketidakadilan ya, maksudnya ya tadi yang gue bilang, gue mau sampai ke titik itu, gue ngambilnya jalurnya ini nih, jalur ini yang sementara dia lebih cepat kan, sementara dia udah terkenal soalnya segala macam gitu. Walaupun basically mereka memiliki kemampuan untuk memimpin untuk DPRD segala macam seperti itu. Tapi gini kan. Tapi akhirnya berbenturan dengan ini. Kenapa nggak pemerintah yang memfilter atau membuat satu skema sistematis yang gimana lah gitu, Pak? Iya, yang emang khusus orang-orang yang sudah mulai dari nol, terjalur aja gitu. Dan mereka pun mungkin dari kalau head to head, saya bilang nih, kalau head to head, misalnya ketika saya orang rakyat biasa berbicara dengan pengalaman saya, misalnya waktu itu pernah menjadi misalnya RT, RW, terus tingkat segala macam, terus dari sekolahnya dari prestasi akademisnya misalnya ketua OSIS, terus dia ke BEM misalnya, kan udah jalurnya udah ke situ, dan itu ada ribuan orang yang seperti itu. Kalau di head to head pun dengan si artis ini tanpa
mengambil dari sisi keartisannya, kalau secara kualitas mungkin mereka bisa kalah ya. Dan sebenarnya kita diperlihatkan, jadi gini Kang, kalau saya ngeliatnya gini ya, kita harus percaya dulu bahwa tidak ada satu proses yang mengkhianati hasil, benar nggak? Kalau prosesnya benar, hasilnya juga benar Kang. Kenapa harus khawatir dengan, wah sekarang bahasa Sundana mah kasih aku si artis? Enggak lah, kita contoh nih, pemimpin-pemimpin di negeri ini, contoh ketua-ketua parpol, apakah jadi artis? Apakah dari artis? Nggak ada. Mereka dari nol, dan akhirnya jadi ketua parpol. Artis cuma jadi petugas ataupun anggota parpolnya. Kendaraan kampanye lah kalau bisa dibilang. Ketuanya mah nggak pernah jadi artis, justru aktivis kan. Rata-rata kita sebutin lah sampai sekarang gitu, itu semuanya aktivis rata-rata. Kayak Bung Fahri Hamzah itu kan aktivis juga. Nah jadi itu yang berproses dengan benar dan tidak perlu khawatir dengan kalah popularitas dengan artis. Yang sekarang yang pada bilang wah nggak adil, ya sorry, berarti Anda memang prosesnya tidak benar atau kurang benar, gitu kan. Jadi saya sih orang yang tipikalnya percaya bahwa proses tidak mungkin mengkhianati hasil, tidak mungkin. Tapi kalau saya setuju ketika artis itu terjun di dunia politik itu kalau hanya sebatas untuk terkenal gitu kan? Hanya untuk sebatas kendaraan berkampanye. Jadi misalnya si Akang yang berkompetennya nih sebagai pemimpin saya artis nih. Si Akang guide saya itu mah kalau kata saya fair kalau gitu. Malah inovasi ya maksudnya kan. Iya, jadi ketika bahkan di zaman Orde Baru pun kayaknya udah pernah ya kayak gitu yang tiba-tiba bukan tiba-tiba maksudnya ada artis ini yang ikut salah satu partai gitu yang akhirnya orang tuh melihat berarti ini bagus nih partainya seru segala macam gitu-gitulah ya misalnya. Nah, kalau diaplikasikan ke yang keadaan politik saat ini, kalau misalnya kayak gitu sih mungkin saya bisa terima ya, tapi ketika yang ya itu masing-masing orang punya pendapat ya, punya setuju, punya keputusan setuju atau tidak. Saya sih salah satu yang emang yang kurang setuju ya ketika artis gitu. Dan ini maaf nih saya bisa bahas nih, saya kan sering nonton podcast Kang, dan salah satu bintang tamu Pindes waktu itu, nanti kita mute aja lah kalau misalnya terlalu frontal, terlalu ofensif mah nggak. Jadi ketika ada satu bintang tamunya itu salah satu band terbesar di Indonesia, dan salah satu si personilnya itu adalah hidup di pemerintahan, entah itu staf khusus atau apa saya nggak tahu. Saya tuh masih ingat tuh, lu nggak ngantor? Wah, gua kadang-kadang lupa tuh. Anjir, sesederhana itu menyepelekan wewenang rakyat. Gua kadang-kadang lupa tuh. Anjir, ini wakil rakyat gue. Ya, udah kata gue, lu mah udah di musik aja, udah paling bener kata gue. Ya kalau mau ikut berpolitik, ya sebisanya lu aja, seranah lu nya aja. Ketika dia ngerasa saya sebagai rakyat nih memberikan kepercayaan kepada itu dengan jawaban, gue lupa lagi, anjir. Ya kan sekarang gini lah. Itu gitu. Ya gue paham sih karena kesibukan dia dan kehebatan dia, ya gue juga bisa ngerti sih di sisi itu. Ya sebenarnya gini lah, nggak cuma di Indonesia, kalau kita mau ngomong kayak begitu di seluruh dunia juga sama. Apalagi Indonesia itu 17.000 sekian jumlah pulaunya, ya kan. Kalau kita ngomongin nasional itu, media yang bisa dilihat oleh semua orang itu apa? TV, berarti artis, bener nggak? Itu udah paling gampang. Nah terus sekarang kembali lagi kan, tidak juga semua artis sedungu itu ibaratnya. Banyak juga yang bagus lah. Nah berarti kan kita bicaranya konteksnya bukan masalah kalau artis pasti begini, nggak juga. Atau misalnya tadi ini bisa dibedakan, dia staf sus presiden misalnya, atau sebagai anggota dewan. Atau bisa dibedakan. Kalau anggota dewan itu juga beda kerjanya dengan pemerintahan. Sebenarnya mereka itu kan mendengar, melanjutkan aspirasi, ya artinya kalau beda sama orang kerja di pemerintahan yang setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa kerja. Mereka enggak, memang anggota dewan itu karena mereka punya punya tata kerjanya ya berbeda nih dengan pelayan publik lainnya. Mereka kan pendengar dan penerus aspirasi. Jadi
ada namanya masa reses. Reses tidak di kantor justru, itu di lapangan. Gitu. Kan nggak mungkin kalau di pemerintahan ada masa reses. Pemerintahan mah ya pemerintahan memang setiap hari kantor di situ. Dia melayani publik. Beda dengan dewan. Nah, ini juga buat saya jadi kita harus bisa bedakan dulu nih sebagai siapa. Anggota dewan beda dengan pemerintahan. Itu yang pertama. Gitu. Yang keduanya juga harus dilihat setiap negara itu memiliki tingkat kedewasaan politik yang berbeda-beda. Ya kan? Artinya Indonesia itu merdeka baru 70 tahunan, berarti kan. Dan yakin merdeka belum, Mas? maksudnya masih kecil banget. Ya, kalau bandingin sama negara adidaya, mereka udah di atas ratusan tahun ya merdekanya. Jadi kedewasaan politiknya juga berbeda. Di Amerika ini kayak begini nih, kotak suara editan ini ibaratnya ya cuma pakai dus doang aman. Ya kan? Karena mekanismenya sudah transparan, semua udah tahu. Di Indonesia ulama pakai nu kardus, pakai nu titanium, catat tuh aman, bener tuh. Iya. Kenapa? Karena kedewasaan politiknya belum sama seperti negara lain. Tapi harusnya bukan menjadi melemahkan kita untuk ya artinya tetap menjadi warga negara yang baik. Buat saya sih itu mah sebuah konsekuensi lah dari namanya bernegara. Kalau enggak pasti kita jadi negara anarkis. Ya, yang tanpa negara malah anarkis berarti udah nggak ada negara, nggak ada pemimpin, semua sama egaliter, dan itu tidak pernah terjadi. Dari awal manusia diciptakan selalu ada pemimpinnya, bahkan manusia diciptakan sebagai pemimpin khalifah. Jadi nggak mungkin lah yang namanya anarkis terjadi. Nah, ketika itu terjadi adanya pemimpin segala macam, pasti ada prosesnya. Nah, bagaimana kita sebagai warga negara yang baik ini mengikuti prosesnya dengan baik? Tadi kalau kita mau ngomong sekarang ini kan lagi rame nih mencocokkan Indonesia itu demokrasi harus sama kayak demokrasi di negara luar, tiksa ya. Dan di zaman lagi bahkan kita kerajaan yang berbeda dengan kerajaan di tempat lain, gitu loh. Jadi kenapa harus kita mengcopy paste hal yang bukan budaya kita? Ini buat saya satu kata yang luar biasa keren lah dari seorang Bapak Presiden Prabowo ketika demokrasi kita harus demokrasi Pancasila, di mana kita memegang adab, ya kan? Kita beroposisi pun oposisinya seperti apa? Bukan oposisi yang menjatuhkan seperti negara lain. Karena kita punya Pancasila cuma di Indonesia, nggak ada di negara lain. 5 sila itu harusnya menjadi benar-benar falsafah, menjadi pedoman. Walaupun kata Rocky Gerung itu kan sebuah apa ya namanya ya dogma ya mungkin ya. Tapi bagaimana kita yang memang warga negara ini sadar emang kita Pancasila. Dan kalau ngomongin Pancasila nggak ada yang ibaratnya seperti di Amerika Republik naik berarti Demokrat jadi oposisi. Enggak. Di kita kalau memang bisa bareng kenapa harus berantem ibaratnya, apalagi negara kita negara besar. Jadi buat saya kembali lagi ke pertanyaan pertama, masalah artis itu bukan satu ukuran. Yang menjadi ukuran itu kompetensinya dia. Itu penting. Ya kan banyak artis-artis ataupun bukan artis yang blunder. Ya, ketika ngomongin tentang tata pemerintahan atau kepolitikan. Ini yang kasihan siapa? Warga. Ya, iya, jadi ya dulu kan kita memang gampang banget ya namanya serangan pajar tuh memang ya pasti terjadi lah. Dan seperti itu mungkin masih terjadi. Tapi kan sekarang agak beda nih serangan pajarnya. Duitnya diambil, pilihannya tetap punya sendiri dong. Ya kan? Kalau dulu kan enggak. Dulu mah duitnya diambil udah pasti dia akan yang itu. Nah, ini ya kedewasaan politik negara kita sedang berkembang. Saya sih mewakili orang-orang yang berpandangan sama halnya ketika saya tidak setuju dengan naturalisasi. Ada orang-orang yang saya hanya mewakili pandangan mereka aja. Ya. Dan ketika feedback naturalisasi di sepak bola maksudnya. Ya, dan ketika respon netizen, pandangan netizen yang memandang orang-orang seperti saya ini, Nora lu mah gini. Dan apa reaksi saya tidak peduli. Yang penting ada. Ya, saya selalu berpikir di out of the box sih. Maksudnya ketika orang berpikir satu arus, saya coba ngelawan arus dulu deh. Coba bisa nggak nih? Kayaknya lebih enak nih biar warna berwarna kali. Iya, gitu. Saya sih selalu kontroversi lah. Kenapa saya
Tapi nggak apa-apa sih, justru sebenarnya gini lah. Ya. Kalau saya ngelihatnya yang disebut dengan pendapat itu kan wajar berbeda ya. Karena kalau sama kayaknya nggak mungkin ya. Saudara kembar aja identik nggak mungkin sama pola pikirnya, apalagi yang kita bukan saudara kembar. Iya. Tapi ini mungkin dianggap kata-kata yang klise, tapi buat saya benar. Iya. Bagaimana mencari kesamaan dalam perbedaan itu yang paling penting. Contoh, negara ini bisa merdeka dengan ribuan suku, bahkan juga kepercayaan agama, itu karena memiliki satu persamaan, sama-sama dijajah. Kedua, persamaan budaya. Ketiga, ya ini yang buat saya justru menjadi nilai plus dari sebuah negara yang baru banget merdeka waktu itu. Kesamaan cara pandang untuk menjadi negara besar. Kita itu hebat loh, maksudnya maaf ya, kalau kita lihat di Great Britain lah, UK, United Kingdom, monarki, negaranya kan juga dibilang kerajaan monarki ya karena memang masih ada raja, ada pangeran, segala macam, ada ratu dulu. Walaupun ada perdana menteri yang menjalankan tata pemerintahan berbeda dengan monarki itu sendiri. Dan sampai detik ini mereka masih memiliki kekayaan yang itu sudah dibuat undang-undangnya dari masyarakatnya. Tahu nggak sekarang di Inggris itu justru kepercayaan terhadap monarki sangat rendah sekarang. Nah, di kita itu kan perlu bukan kehebatan tapi Effort bukan? Bukan. Jadi kerelaan yang luar biasa ketika raja-raja di Nusantara rela melepaskan tatanya untuk berubah menjadi sebuah republik. Iya. Gitu. Itu yang keren sih buat saya. Sulit banget kayaknya dulu. Iya kan, artinya ini kita ngomongin ego ya. Iya. Kita ngomongin ego, kita ngomongin pride. Ya Sabang sampai Merauke itu kan semuanya kerajaan dulu. Kerajaan dulu. Dan ketika mereka melepaskan tahtanya untuk bergabung menjadi republik, itu sih udah keren banget gitu. Nggak semua negara bisa kayak gitu loh. Thailand walaupun dia kemarin dijajah ya cuma satu kerajaan ya Mbak ya, Thailand. Melayu, Malaysia misalnya, Malaya, ya sama. Indonesia kan rajanya banyak kerajaannya. Orang ya kita mah ibaratnya dipisah sama laut lah. Udah pasti udah jadi wilayah terpisah tuh. Antara Sumatera sama Jawa aja itu aja berapa banyak kerajaan ya gitu. Kalau saya mandangnya negara ini teh the little world. Iya. Ya, kayak Iya betul. Miniatur. Iya, miniatur. Jadi Miniatur dunia gitu kan. dunia apa aja deh tentang ras segala macam agama segala macam. Betul. Ini Indonesia nih miniaturnya. Betul. Dan makanya kalau lihat dari ramalan ekonomi ya di tahun 2060, walaupun mungkin saya nggak ngalamin, tapi intinya orang tuh di dunia bahkan udah memprediksikan Indonesia bakal jadi negara besar kalau seperti sekarang, ketika memang ya tadi ekonominya sudah terarah, terus banyaklah kemajuannya juga. Kalau Bu Sri Mulyani selalu bilang bagaimana membuat negara kita walaupun sama-sama negara berkembang tapi punya nilai plus itu di infrastruktur misalnya. Itu betul. Saya ngerasain kan namanya maaf ya tol di mana-mana, ya itu yang paling diuntungkan adalah sebenarnya juga rakyat juga. Kita mendistribusikan 9 bahan pokok lebih mudah, ya kan, yang kayak gitu-gitulah. Nah ini tantangan lah, ya kan jarang negara seperti Indonesia kepulauan, dan kita tuh diapit oleh negara-negara besar. Bisa bertahan tuh keren sih buat saya, dan memang juga memerlukan effort yang lebih. Makanya wajar aja kalau kayak sekarang ini ada Indonesia gelap lah, apalagi ntar ya. Tapi buat saya sayangnya itu tidak dilandasi dengan kesamaan cara pandang untuk menjadikan negara lebih besar. Itu doang sih buat saya. Iya. Agak teoritis sih sebenarnya ngomongnya. Iya. Makanya ini saya menuangkan air berarti ganti topik lagi. Betul. Bumi datar dan bumi bulat kan. Lebaran iya, tuh. Lebaran. Jadi Lebaran sekarang kayaknya harus juga, karena waktu liburnya panjang nih. Jadi sebaiknya sih saran saya atau menghimbau Ya, gimana tuh? buat siapapun yang memang mau mudik, ya
dipastikan sih karena sebenarnya liburnya panjang, jangan terpaku dengan pakem yang agak-agak pakem yang agak-agak kaku gitu maksudnya. Dari tanggal sekian harus sudah mudik karena itu pasti membuat bangkitan yang luar biasa di jalan. Yang kasihan kan kalau pemudik itu pasti capek Ya, nanti saya mau bahas mudik juga nih. jadi kita memang harus pintar-pintar lah sebagai warga tuh kalau kita mau bepergian udah tahu nih puncaknya kira-kira pemerintah kan udah pasti ngelihat ya pemerintah ataupun media-media udah ngasih tahu puncaknya diperkirakan H- berapa. Nanti baliknya puncaknya H plus berapa. Nah kita jangan pasti puncaknya lah itu yang pertama supaya memang mengurangi potensi atau resiko terjadinya bencana. Ini kan seperti yang di awal bilang ya, kita kan kayak punya kultur mudik tuh dari dari dulu sebenarnya ya. Udah dulu. Solusi pemerintah tuh kayaknya gimana ya? Susah sih, mereka pun mungkin mengatur jadwal liburan atau segala macam ya. Kira-kira yang lebih efektif tuh apa sih untuk mencegah pembludakan di satu waktu tuh? Ya tadi. Kalau kata sih sebenarnya cara ngatur liburannya sih kalau atau gimana? Iya, ya sebenarnya kan itu udah lumayan bagus sekarang. Justru banyak pemerintah bikin terobosan juga menghimbau banyak unit usaha memberangkatkan mudik secara gratis. Ya. Mudik secara gratis ini kan artinya pemerintah sudah membuat kalkulasi waktu-waktu yang padat ya. Itu juga sebenarnya pengurai, bagus sih buatnya, keren itu. Iya. Gitu. Jadi mereka nggak pakai bawa mobil pribadi ya? Ya. Untuk Terus juga kan sekarang Presiden langkahnya luar biasa, memaksa semua maskapai menurunkan harga tiket untuk menghadapi Lebaran. Di mana kita tahu tahun-tahun sebelumnya solusinya harusnya penerbangan ya. Tahun-tahun sebelumnya kan selalu tuslah ya. Kalau hari raya Idul Fitri atau Natal pasti tuslah tuh. Artinya ada kenaikan tiket. Ini nih anomali nih sepanjang sejarah berdiri. Ya, jadi orang nggak harus selalu lewat darat, nggak selalu lewat laut, bisa lewat udara, karena tiketnya lebih murah, kan gitu. Artinya dibuat sebanyak mungkin alternatif untuk mudik. Itu yang keren sih. Iya. Bakal sebesar apa Kang perkiraan? Akan lebih besar dari tahun sebelumnya? Iya atau? sih, saya yakinnya gitu. Pertama karena ya tadi cuti bersama agak panjang, terus dan berbarengan dengan yang sekolah dan kuliah nih. Kalau dulu kan cuma sekolah doang, kuliah enggak. Kuliah juga sekarang liburnya lumayan panjang. Terus juga sekarang ini kan banyak jalan-jalan yang baru ya, jalan tol baru. Iya. Terus juga kalau dilihat sebenarnya jumlah pendatang khususnya di Pulau Jawa aja meningkat. Iya, dibanding tahun sebelumnya. Jadi pasti yang mudiknya lebih banyak lagi. Kang Gani salah satu pemudik juga? Enggak sih, kebetulan saya Bogor lah ya. Iya. Mudiknya saya mah dari rumah ke rumah orang tua doang gitu. Iya. Deketan lah, cuma beda kecamatan. Mertua enggak? Ya sekitaran itulah. Sini. Jadi nggak pernah jauh-jauh. Cuma kan kalau tapi misalnya pernah mudik gitu nggak? Ya sering ya, maksudnya sering. Keluarga besar tapi ya bukan mudik dalam arti mudik lebaran ya, cuman di momen lebaran, misalnya lebaran menjelang masuk, karena saya punya keluarga besar di Jawa misalnya. Iya. Dulu tuh selalu tahun berapa tuh Kang terakhir? Tahun 90-an ya. Itu Cirebon. Bapak masih ada nenek kakek ya. Sekarang udah nggak ada ya, nggak pernah gitu. Jadi setidaknya pernah ngerasain ya. Kalau saya sama sekali Kang. Sama asli orang Bogor, jago kandang. Asal tekor, ya biar tekor asal kesohor. Biar tekor. Orang Bogor. Iya. Beginilah. Kalau Kang Rian mah Bandung dia Bandung, Majalengka sebenarnya dia. Jadi majalah yang langka. Bandungnya coret-coret ya, bukan coret lagi itu mah. Coret. Nah, saya mah kalau lebaran ya, kalau nyikapin lebaran tuh gimana ya, ketika yang momen harunya tuh emang ketika pas setelah sholat ini ya kita ya, ketemu keluarga ya, keluarga kadang besar. Waktu dulu sih nggak sampai ya melinangkan air mata cuma kalau pas dekat-dekat ini pas ngerasa ya ternyata seperti ini menjadi orang tua tuh ternyata akhirnya kemarin tuh kalah juga, akhirnya sampai nangis tanpa direncanakan lah, tiba-tiba langsung
terenyuh aja nangis, aduh. Iya, ya karena kan tadi ya kembali lagi ke yang awal, kenapa sih Idul Fitri buat kita tuh penting ya? Kayak pertama kita mau mazhabnya juga Syafi'i, dan Idul Fitri itu memang benar penting ketika kita berupaya memaafkan orang lain dan juga memaafkan diri sendiri sebenarnya sih. Iya. Karena nggak ada yang sempurna orang mah ya. Dan sebenarnya gini, banyak sih pasti latar belakangnya, tapi yang paling berkesan lah ketika kita bisa insya Allah misalnya menjadi pemenang Ramadan, dalam artian Ramadannya bagus selama bulan Ramadan. Pasti yang menjadi momen bahkan sebelum Lebaran itu tiba adalah sedih di tengah Ramadan. Saya sudah mulai gitu, merasakan hal itu sekarang nih. Iya kan? Apa tuh tempat masih ketemu apa enggak? Aduh itu tuh. Kan gitu tuh. Gila itu. Nah itu bahkan ya kan nggak mungkin kalau kitanya nggak pernah saum, kitanya nggak pernah tarawih atau sholatul lail di bulan Ramadan, tiba-tiba Ramadan hilang, kita sedih kan aneh ya. Iya. Ya itu kan makanya kemarin cek saya nggak punya dasar sedih. Iya kan, asa absurd gitu sedihnya. Gitu. Nah tapi kalau memang kitanya Ramadannya kita ngerasa ngelaluinnya udah benar gitu, pasti sedih sih di tengah Ramadan. Nah itu yang titik pertamanya sampai menjelang ke takbir, karena kita udah apa iya gue tahun depan masih ketemu. Iya itu tuh pertanyaan yang kayaknya kayak berimajinasi, tapi kita nyikapin pertanyaan itu aduh berat kayaknya. Saya ngalamin banyak fase dalam hidup loh, maksudnya ada ketika memang belum merasakan nikmatnya Ramadan ya, maka Ramadan itu menjadi beban. Iya. Aduh, gue harus puasa lagi, ya kan? Gue nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Yang pengen tuh cepet-cepet tuh Ramadan beres. Ngalamin dulu begitu. Sampai yang mungkin sekarang karena umur juga, apa iya gue masih ketemu Ramadan gitu. Karena kan beda ya. Kalau seorang Muslim itu, maaf, orang meninggal di Ramadan, dia udah pernah ngalamin puasa aja nih, sehari aja misalnya ya. Dia puasa, abis gitu hari kedua, sampai misalnya hari kelima dia tiba meninggal. 2-5 dia nggak puasa, tapi pertama dia puasa Ramadan. Itu kan jaminannya udah jelas surga. Nggak ada di bulan yang lain, ya kan. Hal-hal kayak gitu tuh, kita nggak pernah tahu pas umur kita. Saya kadang kalau nyikapin apa tadi, ini akang-akang yang sudah balik, yang sangat mampu sekali badannya untuk berpuasa, coba deh diperkecil dulu cara konsep berpikirnya. Oke lah, nggak apa-apa kita susah untuk yang tadi hal ketiga tadi ya, yang menahan hawa nafsu tadi. Masa sih cuman nahan makan sama minum sampai sore doang kalian tidak bisa? Please. Maksudnya itu di luar orang-orang yang kerjanya berat ya. Maksudnya orang-orang yang sehat, walafiat gitu, yang sudah berbalik, yang berkewajiban. Saya bingung kadang. Saya sih bukan menyepelekan makan minum ya. Kalau cuman makan minum mah saya ya Allah, maksudnya cuman segitu doang mah bisa. Masa sih kalian nggak bisa gitu maksudnya? Iya. Cuman kan, iya gue juga bisa. Cuman masalahnya gue ngerokok. Nah itu tuh banyak tuh. Klasik-klasik kayak gitu tuh, alasan ngerokok. Ya terus gimana tuh? Jadi hukumnya menurut lo ngerokok gimana? Wah itu panjang lagi kan. Nah maksudnya gitu, gue kadang saya suka nggak usah ke teman-teman yang di PBL nih ya. Maksudnya di circle saya nih, ketika saya ngobrol gitu, makanya tuh bisa sih nahan minum ujung dahar nepi ka sore, makanya tuh bisa. Maksudnya yang sebatas itu aja dulu, yang wajibnya dulu. Masih saya nggak bisa bilang, ya ayolah, kemauan cuman segitu doang bisa kata gue. Orang mau kebaturan ya. Nah, orangnya ada di sini. Bayangkan 5:30 ibaratnya. Saking di konsistennya nih, memang tidak payah puasa. 5:30. Sakit geus teu boga duit. Datang ke saya masih di Cisawaken nih. Gugulingan di handap, hayang beli es kelapa. Geus boga teu boga duit. Mau we pokoknya puasa. Apa bisa disangka? Tidak. Karena tiap orang kembali lagi itu hidayah. Iya. Ya kan? Nah, maksud saya kita nggak bisa Kang, karena hidayah itu udah domainnya Allah lah. Cuman mungkin gini lah, yang kita bisa sampaikan bahwa banyakin aja doa bahwa kita termasuk orang yang dapat hidayah dari Allah. Karena itu orang beruntung berarti. Orang itu yang rugi itu
bukan orang yang maaf misalnya musyrik, itu udah pasti rugi lah, atau kafir ibaratnya. Orang yang rugi orang yang bangkrut kata Allah ya. Terus orang yang baik itu bukan orang yang ibadahnya luar biasa, bukan kan? Orang yang beruntung. Orang beruntung itu yang dapat bukan ya sastra hidayah, tapi yang intinya dapat ridhonya Allah lah. Iya. Nah, jadi banyakin aja doa untuk jadi orang yang beruntung yang dapat ridhonya Allah. Mudah-mudahan dapat hidayahnya juga gitu. Karena kita nggak bisa menghakimi sekali lagi. Buat saya sih itu udah domainnya Allah, karena Allah sendiri pernah berfirman sesungguhnya puasa ini untukku. Ya itu ada dalam Quran tuh. Nggak ada Allah berfirman sesungguhnya sholat itu untukku, nggak ada. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, itu ada ya. Sholat itu tiang agama, jadi karena sholat tiang agama ada. Tapi nggak pernah ada firmannya Allah jadi karena sholat itu untukku, nggak ada. Cuman saum gitu, sesungguhnya saum itu untukku. Jadi memang domainnya Allah Pak, kita. Nah makanya nggak bisa kita ngejas, walaupun akan gemes, saya juga suka lah gemes. Tapi kembali lagi itu ya udah domainnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya. Kalau ya sih bukan ngejas, maksudnya kadang suka greget tadi ya. Iya gemes lah. Allah tibang. Kurang sih, ya tapi kan kita nggak bisa, itu masalah hidayah. Iya sih emang susah. Ya. Iya. Ya, saya aja ibaratnya gini, kebetulan buah saya kurang lebih hampir sama seperti ucapan Pak Presiden. Pak Presiden pernah bilang Prabowo itu, kalau gak salah keluarga yang paling Pancasila di Indonesia Raya. Sama, kakek nenek saya non Muslim, Protestan. Oh iya. Terus bahkan saya nikah itu istri saya mualaf dari Katolik. Sampai sekarang berarti mertua saya masih Katolik, ya kan? Nenek saya punya 9 anak. Ini dari ibu saya nomor 1 sampai yang paling bontot itu sukunya beda-beda. Jadi nenek saya itu punya menantu itu beda suku semua. Waduh. Bapak saya pertama Sunda, karena anak pertama nih. Yang kedua kebetulan tidak nikah. Yang ketiga Manado. Yang keempat Madura. Waduh. Yang kelima itu berarti Padang. Yang keenam Palembang. Yang ketujuh Ambon. Yang kedelapan Jawa Timur. Yang kesembilan Batak. Beda suku. Tinggal di satu pulau udah bikin negara aja kan. Terus ya maksudnya saya agama pun beda ya. Nenek saya sama kakek saya Protestan, kebanyakan menantunya Muslim malah. Gitu. Nah, saya ngalamin kok yang namanya toleransi itu saya ngalamin betul. Maksudnya toleransi itu apa? Saya sahur di rumah nenek saya, itu yang bikin makanan sahur itu nenek saya. Nah ini yang seru nih. Ya Protestan. Yang bikinin saya buat buka nenek saya Protestan. Ataupun ketika saya sudah menikah, yang bikinin saya sahur kalau istri saya almarhumah lagi datang bulan gitu ya, pasti mertua saya yang agamanya Katolik. Begitu pula ketika buka. Tapi ini ada satu momen sangat pribadi lah. Jadi dari saya kecil, kalau saya udah belajar puasa nih, nenek saya itu bikin teh manis. Oma saya itu Manado, makanya dia Protestan. Bikin teh manis, dia duduk depan saya tuh, nungguin saya minum. Pas saya minum, dia senang dong. Dia bilang gitu. Karena buat dia tuh ngelihat orang yang puasa terus minum tuh, dia berasa ikutan puasa. Berasa ikutan puasa. Sampai dia ngomong, dan memang betul ya, di Kristen itu mau Katolik atau mereka pun ada puasa sih. ada puasa. Ya. Cuma 40 hari kan. Ya. Dan beda skemanya lah. Itu jadi nenek saya ngomong, Oma tuh seneng. Oma ngapain sih duduk depan saya? Nenek saya Oma karena Manado. Dan ketika Dani minum tuh air krisis itu kayak Oma yang ngerasain enaknya habis puasa minum air dan gitu bisa ya. Paham sih saya. Nah jadi ya masa yang non muslim aja bisa ngerasain gitu, kita yang muslim enggak. Ya. Tapi kan kembali lagi itu masalah hidayah. Cuma buat saya di situ saya makin gue berarti beruntung dong. Gue harus puasa lah, dan itu ya menjadi hal yang langka sekarang. Kakek nenek itu cara menyikapi beberapa momen
yang dibilang inilah, maksudnya ketika ada banyak menantunya atau yang Islam gitu, itu pandangan mereka tuh aman. Maksudnya tidak kan ada beberapa kasus, bukannya beberapa produk yang keras gitu kan, yang sama Jadi, sekali gitu. sebenarnya Apa yang benar-benar toleran banget gitu, yang toleran sangat banget. kayaknya. Kakek saya aja itu kan Protestan ya. Ketika meninggal yang ngumumin tuh dari masjid Oh iya. di Jakarta nih. Di Cipinang Kebembem, kebetulan tinggal nenek sama kakek saya. Saking segitu kuatnya memang, dan memang nasionalis ya, artinya kita kalau bicara nasionalis itu ya di luar kepercayaan agamamu kita ya saudara gitu kan. Jadi nggak ada yang namanya Lebaran nggak datang, pasti datang. Ketika Natal yang musim pun datang gitu. Itu ya saya ngalamin dari dulu sih. Dan itu tidak saling menodai kepercayaan kami gitu ya. Yang Kristen tetap Kristen, yang Katolik tetap Katolik, yang Muslim tetap Muslim gitu. Kita bicara konteksnya tadi mencari persamaan dan perbedaan. Itu yang kan Rasul juga ngajarin itu. Jadi salah satu orang yang sama sekali nggak keganggu ya, saya pribadi nih, sama sekali nggak keganggu dengan perbedaan agama apalagi ya. Bahkan sahabat saya pun ada yang beragama non Muslim, saya tuh menyikapi hal-hal kayak gitu, bukan gimana ya, ketika mereka pun menghormati kita gitu dalam berbagai hal gitu, hal kecil misalnya gitu. Jadi buat saya tuh kayak wah respect nih, keren nih, maksudnya gua pun harus bisa lebih dari itu untuk menghargai mereka gitu. Sama sekali, bahkan makanya saya kadang suka berpandangan ya orang-orang yang perang fanatis agama gitu segala macam. Apa sih yang dicari? Ya nggak ngerti, maksudnya cara dasar berpikir tuh mereka tuh apa gitu. Mungkin emosi lah, mungkin ya segala macam gitu, harga diri segala macam gitu. Iya, pride ya. Iya, ada yang melampaui batas mungkin Ultra salah satunya. pride mungkin. Iya gitu. Ultras, begitu bola apa? Agama lagi. Berat lagi, nyerepin lagi. Gitu. Isunya berat tuh nah. Iya. Kang Rian mau ada kasih topik pembicaraan atau ending aja nih kita? Tunggu. Ya. Gimana Kang? Beres juga nggak apa-apa. Oke, siap. Kayaknya udah mulai turun. Iya. Aduh. Oke teman-teman, tadi kita bahas puasa, sosok KDM juga tadi seru kita bahas ya. Terus tadi tentang bencana juga tadi. Siapa lagi yang tadi banyak ya? Iya, banyak Lebaran tadi juga kita bahas, maksudnya kalau milih mau mudik ya harus yang yang mudik tadi. Cari waktunya yang pas lah, jangan yang barengan dengan begitu banyak orang yang akhirnya malah kenapa-napa di jalan, kasihan. Sip. Gitu. Ada yang mau tambahin lagi Kang? Enggak sih, intinya ya semoga pada dikasih kesehatan, karena memang sekarang juga kayaknya cuaca lagi tidak baik-baik aja ya. Bisa disebut rada ekstrim ya. Katanya cuaca editan. Ya, kayak ini dong Mati. Cuaca edit. Saya kan banyak badai tropis sekarang. Cuaca edit, banyak badai tropis. Iya. Gitu. Jadi mungkin banyak terserang sakit kayak tipes. Iya, banyak teman saya kemarin radang, baru. Gitu kan. Jadi memang harus jaga kesehatan, apalagi lagi bulan Ramadan kayak gini nih. Supaya kenapa? Supaya lebarannya benar sehat. Iya, salah satu solusinya minum madu setiap pagi. Saya sih udah treatment itu. Bagus. Alhamdulillah Kang, udah beberapa bulan ini saya sama sekali belum sakit ya. Mudah-mudahan terus ini ya sehat terus lah. Ya treatment madu tadi. Jadi tiap pagi minum madu 2 sendok atau 1 sendok, minum udah kosongin dulu perut baru makan. Itu treatment tiap pagi. Alhamdulillah Kang. Madu kan memang kerasa banget. Bagus lah kalau madu ya. Kerasa banget sih. Madu ini tapi madu minuman kan, bukan madu konotasi yang lain kan? Madu racun? Madu di rumah gitu. Oh. Beda di rumah. Aduh, nanti kita bahas next. Di off kameranya. Ya itu harus dikat itu Pak. Ya, bahaya. Oke, teman-teman PBL, mudah-mudahan obrolan tadi kita sejam lebih bisa bermanfaat. Amin. Bisa menghibur walaupun sedikit hiburannya tadi. Ya, setidaknya memberikan informasi atau edukasi yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Kang. Siap. Dani untuk kedua kalinya datang sini. Siap. Nanti siap untuk ke episode ke-12 mungkin.
Ya, mohon maaf kalau banyak asal, kekurangan. asal bisa waktu sama tenaganya aja nih. Siap, Dan disehatin bismillah. terus ya Kang Dani ya. Amin, amin, Teman-teman amin, amin, didoain. amin. Oke, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel podcast Bincang Lokal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.